Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi di podcast Santri TV. Mari ngopi, mari menginspirasi. Halo guys. Ini kita kedatangan ustazah cantik siang ya. Siang ini mau bahas tentang nari Ratoh Jaro. Kita kedatangan Ustazah Sifa Daga dan Ustazah Salwa Afniningsih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ustazah, Saya juga cantik ya. Oh ya, alhamdulillah. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Oke, kemarin ini sekitar tanggal berapa sih ada panggung gembira itu di sini? Panggung gembira waktu kemarin itu Tanggal berapa tuh? 15 ya? 15 Desember. 15 Desember 2020. Setahun yang lalu berarti ya? Oh iya, emang udah pergantian tahun. Ada pergantian tahun, oke. Tahun yang lalu. Oh maaf, Rala, tanggal 20 Desember tahun 2020. Ya mungkin 15 itu tuh benar-benar ini gladi yang terakhir. Gladi yang terakhir ya. Bisa aja ngelesnya dia sudah. Bilang aja kalau lupa gitu loh. Ya oke, tanggal 20 Desember ini kemarin kita melaksanakan panggung gembira Idealis Generation ya kan. Salah satu peringatan yang ke-10 Dasawarsa Nurul Ilmi juga. 1 Dasawarsa. 10 tahun maksudnya itu dalam dengan 1 Dasawarsa. Iya. Jangan lupa juga nanti bakal keluar lagi nih album lagunya ya. Ya, Bukan album sih, ini single dulu. Oh, singles. Karena baru 1 lagu. Oke, singlenya Nurul Ilmi yang baru namanya judulnya apa? Dasawarsa. 1 Dasawarsa ya. Oke, kita tunggu. Nanti boleh launching di podcast kita nggak apa-apa. Siap. Oke, langsung aja kita mau bahas ada satu penampilan yang luar biasa, masya Allah, spektakuler dan bikin semua penonton itu terkagum-kagum, terkaget-kaget, Ternganga-nganga, speechless ya kan gitu ya. sampai nggak percaya itu matanya nggak bisa hadir kedip ya. Iya, berbinar-binar matanya itu adalah tarian Ratoh Jaro. Betul nggak sih ngomongnya benar. Ratoh Jaro? Ratoh Jaro. Iya, Ratoh Jaro. Itu kalau nggak salah lihat juga itu ustadz yang duduk di depan itu sampai stand up applause sampai berdiri. Wah, itu berarti kan keren banget. Hebat banget emang mereka hebat banget. Oke, jadi siang ini kita mau ngulik tentang perjalanan anak-anak itu bisa segitu hebatnya tampil di atas panggung. Wow, begitu hebatnya. Boleh deh, berapa lama tuh kira-kira pelatihannya dari awal sampai? Iya, kemarin kurang lebih 2 minggu itu aja. 2 minggu itu dibagi. Jadi seminggu sebelum tahfidz camp dan seminggunya lagi sesudah tahfidz camp. Oke, tahfidz Iya. camp. Oh, tahfidz camp itu kegiatan itu ya? Iya, kegiatan tahfidz. Jadi mereka nginep sambil ngafal Quran. Oke, Iya. di mana tuh? Di Waruwangi. Jadi seminggu pertama itu dari sebelum kegiatan tahfidz camp ini, tahfidz camp itu sekitar 3 hari ya. 3 hari. Iya, 3 hari. Terus kemudian setelah 3 hari tahfidz camp itu dilanjut lagi dengan 1 minggu lagi sebelum menuju hari H. Jadi itu pun 2 minggu tapi dipotong gitu. 2 minggu berarti dipotong 3 hari gitu? Iya. Ekspres banget lah kita latihannya. Ekspres lah ya. Itu dari pagi sampai malam atau dari malam sampai pagi? Enggak juga. Bisa 1 hari 2 kali latihan, bisa juga 1 hari 1 kali latihan. Oke. Saya selalu kendalanya apa nih yang dirasain waktu selama ngelatih? Kendalanya sih ya, mungkin dari kitanya juga ya. Kita juga kan baru pertama kali bukan kenal sih, latihan Ratoh Jaro itu juga bagi kita tuh lumayan sulit Emang. gitu. Terus ke anak-anak pun itu juga lumayan ya. Cuman alhamdulillahnya mungkin karena anak-anak penghafal Quran. Masya Allah. Jadi ngajarin mereka tuh Gampang banget ya. gitu. Mereka Gampang cepet nangkep gitu. Sebenarnya ngajarinnya juga lumayan sulit, tapi mereka menghafal itu cepat. Cuma betul. menggerakkannya itu karena mayoritas diantara mereka ber-28 ini gak semuanya penari gitu. Paling sekitar kalau itu 3 orangan doang yang bisa nari, yang punya kemampuan Basic bakat nari lah gitu. Selebihnya ya belum pernah nari ada banyak gitu. Oke. Terus belajar dari mana sih Ratoh Jaro ini? Kalau untuk belajar sih iya otodidak banget. Jadi kita cuma lihat video
Itu dari Asian Games ya, pembukaan seremoni Asian Nah, Games dan videonya. sebenarnya video itu juga rekomendasi dari Ustadz Fajar. Iya, Ustadz Fajar Sudana langsung rekomendasiin. Jadi kita latihan dari situ. Dari kan kalau udah itu lebih tepatnya bukan kayak apa, ini kan lagi show ya mereka ya. Jadi kameranya juga kemana-mana gitu kan. Ada penampilannya Iya, lah, bukan praktisnya lagi. Iya, bukan praktisnya. Jadi harus jeli lah matanya abis gerakan ini, kameranya kesini, udah ganti orang. Jadi ya sebisa mungkin lah. Misalnya kalau kitanya aja bingung, gimana ke merekanya gitu. Oke. Dari sekian banyak tarian nih, kan banyak juga sih sebenarnya tarian-tarian yang lebih simpel dibandingkan Ratoh Jaro nih ya. Iya. Tapi kenapa yang dipilih justru untuk panggung gembira ini adalah Ratoh Jaro yang kayaknya ribet gitu? Pertama sih ya, Iya. Pertama sebelum kedua nih. untuk menantang diri ya. Oh ya. Lebih ke Untuk situ menantang sih. diri. Ya, Iya jadi sebelum kita milih itu juga kayak udah yakin mereka emang mayoritas gak bisa nari, tapi kayaknya bisa 2 minggu ini walaupun kepotong-potong kayaknya mereka bisa gitu. Oh, ini sebenarnya adalah salah satu challenge nih ya. Iya, Challenge untuk diri sendiri dan anak-anak gitu. Yap. Dan gimana hasilnya? Alhamdulillah memuaskan Bagus, ya memuaskan banget. untuk pertama kalinya ya ada Ratoh Jaro. Ratoh Jaro itu bangga sih kita. Soalnya banget. udah bagus Udah bagus banget. menurut kita ya, dan menurut orang-orang yang menonton mungkin. Iya, alhamdulillah sih ya, bagus ya. Banyak yang terpesona sama tarian Ratoh Jaro kemarin di Panggung Gembira. Makanya dia diadain podcast dari sekian banyak penampilan ya kan. Nggak usah terbang jebol. Betul ya. Terus juga nih apa caranya nih biar anak-anak itu mudah mau latihan terus dan mudah untuk ngikutin kita gitu. Iya. Kuncinya apa tuh? Oke, pertama sih sebelumnya itu kan gerakannya ribet ya, susah gitu. Enggak semua orang bisa. Jadi sebelum kita mulai latihan, kita tunjukin dulu videonya. Jadi kan yang dilihat itu orang-orang yang udah pro lah, yang mereka lihat, mereka saksiin videonya itu. Jadi mereka termotivasi dari situ kayak, ih ini susah banget. Bahkan ada yang bilang, ih susah ini kita bisa nggak ya, bisa nggak? Ada yang pesimis lah ya. Cuman banyak. Kita bangkitin lagi Iya, mereka biar mereka tuh optimis bisa. Saya juga bisa gitu, Iya. bukan mereka doang. Walaupun saya masih amatir, saya juga bisa gitu ya guys. Iya. Jadi itu juga kita bilangnya nih, gerakan kayak gini, sesulit ini, sebagus ini kalau kalian bisa, kece banget dalam waktu 2 minggu. Dan mereka tuh kebangkit gitu, semangatnya kedorong gitu. Jadi mereka juga, kita nggak pernah lupa buat selalu semangatin satu sama lain. Yang udah bisa belajar lagi, ajarin yang belum bisa semangat lagi, tapi dikeluarin lagi semangatnya biar bisa bareng-bareng gitu. Yang agak susah ini kan dalam melatih tari menari kan, untuk kalau ngikutin gerakan mungkin ya mudah-mudah gampang lah ya. Tapi untuk koreografi. Apa sih ngomongnya koreografi itu gimana ya konsepnya, mengkonsep koreografi sebuah penampilan itu gimana caranya? Kalau untuk koreografi sih kita sebelumnya ini sih dari beberapa penampilan putri biasanya sih kita bentuk konsep ya, nanti gini gerakannya nanti barisannya seperti ini. Tapi ketika kita udah itu masih ngobrol berdua tuh, kita udah terjun ke anak-anak pasti ada aja yang berubah. Kayaknya mereka diganti, bagusnya diginiin, bagusnya gini, jadi kayak muncul tiba-tiba aja gitu idenya. Itu ngambil dari mana aja tuh? Referensinya? Sebenarnya sih kita cuma satu referensi ya, Iya. cuman dari video yang Ratoh Jaro itu, Asian Games Asian itu, mungkin hampir emang sama sih ya. Sama Berubahnya juga pelakukan nggak berubah banget dan ya masih sama aja, dan alhamdulillahnya juga mereka bisa gitu kan, Bisa ngikutinnya. Cuma di sini ada tambahannya. Jadi sebelum mulai ke tarian Ratoh Jaro ini, kita ada tarian yang berbeda lagi, di mix gitu. Kombinasi lah, Kombinasi. Karena Ratoh Jaro tuh gerakannya cuma duduk aja ya, ada bangun, duduk gitu. Kalau ini sebelum mulai ke tarian itu ada tarian yang gak duduk, berdiri semua gitu, ada gerakannya nanti baru mulai pas. Jadi kayak ada dua konsep gitu. Oke. Nah, tadi kan bilangnya tuh seminggu sebelum Tafid Camp mereka juga udah padat sama latihan untuk Panggung Gembira kan ya. Betul. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana cara ustazah-ustazah ini memanage anak-anak untuk bisa seimbang antara menyiapkan Tafid Camp dan juga seimbang dalam berlatih Ratoh Jaro. Bisa dijelasin dong dan sharing ke kita. Ya, sudah sama mungkin nih.
Saya kayak lebih berpengalaman masalah manajemen waktu seperti ini ya. Kita untuk manajemen waktu nggak kita sendiri sih yang mikirin ya. Kan banyak ustazah juga di kampus Putri. Al-Azhar. Kita bagi-bagi tugas gitu ustazah. Ada yang bagian penampilan, ada yang bagian untuk ngurusin tafid camp itu. Jadi kita bagi waktu misalnya anak-anak dari pagi, dari subuh, ba'da subuh sampai zuhur itu mereka fokus untuk persiapan tafid camp, memperbaiki hafalan, yang masih kurang hafalnya nambah hafalan gitu kan. Terus setelah zuhur sampai asar itu anak-anak. Nah tadi kan Ustazah Syifa udah bilang kita kadang 2 kali latihan dalam sehari ataupun sekali latihan dalam sehari. Nah kadang dari zuhur sampai asar itu mereka istirahat, kadang juga kita isi dengan latihan gitu. Terus dari ba'da asar sampai jam 5 ya. Jam 5 itu anak-anak free time ya. Untuk piket, terus ya bersih-bersih lah, pokoknya untuk mereka sendiri gitu. Nanti ba'da maghrib sampai isya itu mereka kegiatan ngaji lagi, tafid lagi, ba'da isya sampai jam 10 atau lebih dari jam 10. Atau lebih dari jam 10 kadang ya. Itu kita latihan untuk persiapan panggung gembira. Itu sih manajemen waktunya, untungnya anak-anak juga mengikuti dengan baik, jadi mereka enjoy aja sih ya. Berarti emang proses hasil tidak mengkhianati proses lah ya. Allah. Ini kan ngomong kayak gitu pasti anak capek lah ya. Banget. Pasti sih. Tapi pernah ada keluhan nggak sih masalah kayak gitu? Kayak ada capek, aja. pegel-pegel atau badannya biru-biru lah atau gimana? Pasti kalau kayak gitu pasti ya, mereka pegel-pegel dari semua ya ngomong gitu. Dari tariannya cuma duduk aja nggak pindah-pindah ya pasti lebih fokus ke kaki lah kita gitu kan. Walaupun duduk doang pasti kan tumpuannya di bawah badannya, kan. Nah dari situ jadi setiap selesai latihan pasti kita selalu bilang pokoknya walaupun kaki yang terus duduk gitu kan selama penampilan bukan berarti kaki aja diperhatiin gitu, karena tangan, badan juga semua diperhatikan gitu. Jadi kalau salah satu di antara badan kalau udah ada sakit pasti melemahkan yang lain gitu. Jadi jaga benar-benar, banyak kayak kita kayak kasih saran kesehatan lah gitu, kayak minum banyak air putih, pokoknya jangan diurut. Jadi dokter tiba-tiba lah ya? Tiba-tiba kita serba bisa ya. Serba jadi apa aja. Iya, jadi pokoknya jangan pakai yang aneh-aneh lah pokoknya buat biar gimana nih kaki biar nggak pegel, pakai apa pokoknya nggak usah gitu. Udah yang biasa kalau ala santri kan hot cream ya. Hot cream ini punya. Jangan sponsor ya. Bukan ini nih. Ya, terus nggak sponsor gratis ya. Bermaksud nih. Iya, pokoknya seperti itu. Jadi mereka juga jadi selain mereka mungkin ngerasa selain kita tepatnya bukan menuntut ya, selain kita dorong mereka buat bisa nari, kita juga ngasih mereka kayak saran buat jaga kesehatan juga gitu. Jadi nggak cuma ayo bisa. Kalau walaupun pegel tetap lanjutin latihan itu enggak gitu. Jadi mereka ngerasa juga didorong biar bisa, tapi di apa ya bahasanya? Ada dirangkul juga biar bisanya itu dalam keadaan sehat gitu. Oke. Menurut kalian nih selama proses latihan tari Ratoh Jara. Ada ribet ya. Ada ribet emang komplit belit. Selama latihan tari Ratoh Jara ini menurut kalian sendiri selama waktu yang singkat dan hasilnya emang bagus gitu ya. Itu kalian sebenarnya ngerasanya memporsir anak-anak atau enggak? Sebenarnya kita mikirnya gitu ya awalnya ya. Nih terlalu memporsir apa enggak gitu. Bakalan nguras tenaga mereka banget gitu kan. Cuman kita tuh gak kita doang gitu yang mikirin tentang gimana ya biar mereka tuh nggak terlalu capek, tapi mereka juga ngasih saran ke kita. Berarti kuncinya di sini adalah keterbukaan antara coach dan membernya lah ya. Member apa ya? Jadi kita saling bertukar pikiran aja lah gitu. Jadi nggak kita doang yang memanage, karena kalau kita berdua doang tapi kurang enak di merekanya kan susah juga. Terlalu ketat kan beda kan kekuatan kita dan kekuatan mereka. Jadi kita juga sempat bilang
ayo yang punya saran, ayo kira-kira enaknya gimana nih. Jadi mereka juga latihannya enjoy, nggak kaku kayak mau ngomong apa-apa nggak enak gitu, enggak, alhamdulillah. Jadi kita bikin latihan itu nggak monoton cuman latihan tok, enggak. Gitu. Nah, kadang ada iya lanjut. Tolong. Ya, kadang ada ya bercanda-candanya, makan-makannya gitu. Biar mereka nggak bosan sih. Untuk membuat anak-anak ini enjoy, itu apa deh? Saran, tips dan saran untuk melatih anak-anak bisa enjoy sama kita tuh apa? Iya, kan selama latihan kayak capek, kalau mereka nggak bisa kok gerakan ini lama, itu pasti ada ya. Kita kita juga pasti jadi ustazah punya kerjaan lain juga kan pastinya. Jadi selain kita kayak udah ngerasa capek, aduh ini gimana, kayak udah mumet banget gitu kan. Jangan, jadi pas ketika kita udah mumet, udah capek, mereka dilatihnya kok lama, karena ngerasa itu udah puyeng duluan gitu. Jadi jangan kita, kan ada juga yang setelah hal kayak gitu langsung marah gitu kan. Nah itu kita usahakan alihkan dengan bercanda gitu. Jadi itu kenapa nggak bisa gitu, nanti ayo dong semangat, apa aja yang bisa bikin ketawa tuh. Kan kita tukang ngelawak ya. Iya benar. Berarti harus emang bawa have fun gitu. Iya, bawa have fun aja gitu. Kalau kita bawa marah-marah terus, nanti mereka juga mau, jadinya kayak mereka tuh takutnya ngerasa di bawah kayak tekanan. Yang kita lakuin tuh buat membahagiakan ustazahnya aja gitu. Padahal enggak, semuanya balik lagi ke mereka gitu. Mereka yang latihan, mereka yang bagus, mereka yang nampil, mereka yang dapat pujian gitu. Intinya mah saling keterbukaan, terus saling yang menghargai aja lah. Mereka menghargai kita juga menghargai kerja mereka gitu. Selain bikin have fun nih, apalagi kasih makanan. Iya, kayak tadi. Karena sih santri itu sebenarnya kalau dikasih makanan tuh seneng banget ya. Seneng banget. Apalagi kayak yang sehari-hari ketemu makan itu aja, tiba-tiba ayo kita makan ini, senang banget tuh mereka. Habis makan ini semuanya harus banget ya, harus lebih giat lagi. Iya sudah, iya udah. Jadi ada dorongan lah gitu. Disuap ya, pakai bakso. Energinya disuap. Padahal mereka juga sendiri yang bayar sih ya. Iya sebenarnya seperti tapi itu. Tapi ada yang nggak bayar ya? Nggak bayar. Bukan nggak bayar sih. Maksudnya ya kasih hadiah. Lebih kayak kita ke mereka. Give aja lah gitu. ke mereka gitu kan. Berarti tipsnya tuh ada 2, bikin have fun dan mengapresiasi. Iya pasti. Wah ini sangat berharga banget ya. Walaupun dibilang sebenarnya gampang aja, tapi sebenarnya untuk memanage orang itu emang agak susah. Untuk bikin orang tuh mau sama kita, nurut sama kita, dan untuk mau belajar sama kita itu agak sebenarnya kalau nggak tantangan. Dan untungnya saja ini bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Amin ya. Oke, kayaknya cukup nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Telah meluangkan waktu untuk sharing bersama di podcast Santri TV. Semoga lain waktu bisa kita undang lagi ke sini ya. Oke, siap, mau banget. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcastan di seri kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh pamitan dulu. Dadah. Terima kasih juga ya kita udah diundang. Senang sekali bisa hadir di sini bersama sudah cantik kita ini. Bisa aja ya. Dadah, assalamualaikum.